Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul mengelola sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Nah, di sini kita udah ada PPT untuk dipresentasikan. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fitri Oktriasari, dan ada Nurfi Laila dan juga Irenius Galdinus. Nah, di sini sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sampah plastik terdiri dari barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya digunakan untuk pengemasan seperti kantong plastik. Sayangnya pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum optimal dan masih banyak ditemukan pemakaian plastik sekali pakai. Nah, di sini ada 3R, yaitu yang pertama ada reduce. Langkah pertama dalam konsep 3R adalah mengurangi produksi sampah. Ini melibatkan pengurangan konsumsi sumber daya dan penggunaan produk dengan masa pakai yang lebih lama. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nurfi Laila. IPN 01 LC kedua adalah mendorong penggunaan kembali produk dan bahan sebanyak mungkin. Ini melibatkan mencari penggunaan alternatif untuk barang-barang yang seharusnya dibuang. Kedua, dengan menggunakan kembali barang-barang, kita dapat memperpanjang masa pakainya dan mengurangi kebutuhan produksi baru sehingga menghemat sumber daya. IPN langkah ketiga adalah daur ulang yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan bahan sampah untuk membuat produk baru. Daur ulang membantu menghemat sumber daya, mengurangi konsumsi energi, dan meminimalkan jumlah sampah yang dikirim untuk tempat pembuangan akhir. Ini merupakan langkah penting dalam menutup siklus material dan mendorong ekonomi sirkular. Tren bisnis dalam pengolahan sampah plastik menjadi barang bermanfaat adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada pengolahan sampah plastik secara ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang memiliki manfaat. Dalam hal ini, pengolahan sampah plastik menjadi barang bermanfaat dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti ekoplik adalah botol PET yang dikemas bisa dijadikan bahan bangunan. Yang kedua adalah pot tanaman, ketiga mainan, dan yang keempat adalah produk kreatif lainnya. Desain thinking dalam pengolahan sampah plastik menjadi barang bermanfaat. Desain thinking adalah pendekatan kreatif dalam merancang solusi untuk masalah kompleks. Dalam konteks pengolahan sampah plastik menjadi barang bermanfaat, desain thinking dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah desain thinking yang dapat diterapkan dalam pengolahan sampah plastik, yaitu ada 6, yaitu empati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji dan iterasi. Yang terakhir adalah implementasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irenius. Oke, di sini saya akan membacakan BMC-nya. Yang pertama, K-Partner. Itu produsen barang dari plastik daur ulang. Terus poin kedua, pabrik pengelolaan sampah plastik, pemerintah atau organisasi lingkungan
yang mendukung pengelolaan sampah plastik. Kita masuk ke key activity. Yang pertama, pemilahan sampah plastik. Yang kedua, pengelolaan sampah plastik menjadi bahan baku berkualitas. Yang ketiga, value proposition. Itu yang pertama, pengelolaan sampah plastik menjadi bahan baku yang berkualitas untuk industri. Terus poin kedua, penawaran produk plastik daur ulang yang ramah lingkungan, solusi untuk mengurangi limbah plastik. Yang ketiga, solusi untuk mengurangi limbah plastik dan dampak negatifnya. Terus yang keempat, customer relationship. Kolaborasi dengan produsen barang. Poin kedua, edukasi terhadap penggunaan produk daur ulang. Yang kelima, key resources. Poin pertama, peralatan pengelolaan sampah plastik. Kedua, karyawan yang terampil dalam pengelolaan sampah plastik. Terus poin ke-6, channel. Kerjasama dengan pabrik pengelolaan sampah plastik. Penjualan. Terus yang kedua, penjualan langsung kepada produser daur ulang sampah plastik. Penjualan melalui platform online. Terus yang ketujuh, customer segment. Poin pertama, produsen barang dari plastik daur ulang, pabrik pengelolaan sampah plastik, konsumen yang peduli lingkungan. Customer segment. Yang pertama, produser barang dari plastik daur ulang. Yang kedua, pabrik pengelolaan sampah plastik. Yang ketiga, konsumen yang peduli lingkungan. Yang kedelapan, customer struktural. Poin pertama, biaya operasional untuk pengumpulan, pemilihan, dan pengelolaan sampah plastik. Terus yang poin kedua, biaya pemasaran dan industri produk plastik daur ulang. Dengan menggunakan BMC ini, diharapkan dapat mengelola sampah plastik menjadi barang yang memanfaatkan dan berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik serta dampak negatif terhadap lingkungan. Terus berikutnya, review stream. Itu penjualan produk. Poin pertama, penjualan produk plastik daur ulang kepada produsen barang dari plastik daur ulang. Terus poin kedua, pendapatan dari jasa pengelolaan sampah plastik untuk pabrik pengelolaan. Oke, berikutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.